Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini pernah viral di media sosial seorang penjual sayur yang menyumbangkan dagangannya untuk warga terdampak wabah virus corona. Banyak warganet yang kagum dan memuji ketulusan hati sang penjual sayur. Pasalnya, sang penjual sayur sesungguhnya juga memiliki kesulitan ekonomi. Namun ia tetap bersemangat untuk berbagi demi membantu warga lainnya. Penjual sayur itu bernama Desi. Apa yang dilakukannya tentu membuat penghasilannya menurun. Namun ia tetap bersuka cita dan bersyukur. Karena di tengah zaman susah seperti sekarang ini, ia masih bisa menolong orang yang lebih susah lagi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini menampilkan 3 contoh kesalehan yang baik sekali dilaksanakan sepanjang masa puasa, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. 3 hal itu sebenarnya merupakan tindakan yang baik. Memberi sedekah adalah bukti kasih kita terhadap sesama yang berkekurangan. Berdoa menandakan iman kita kepada Bapa. Sementara berpuasa akan membantu kita terbebas dari ikatan nafsu duniawi. Namun sayang sekali banyak orang yang menjadikannya sebagai sarana untuk pamer. Memberikan sedekah, berdoa, maupun berpuasa dilakukan tidak dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, melainkan agar dilihat, agar dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar kita agar kita selalu bersyukur, selalu berlaku tulus dan jujur. Kita berbuat baik bukan karena mengharapkan imbalan ataupun balasan. Yang utama dalam kehidupan ini bukanlah tampilan luar atau sesuatu yang terlihat, melainkan kedewasaan dan kualitas hidup. Untuk itu Allah hendaknya kita jadikan dasar dan alasan dari setiap tindakan yang kita lakukan. Semangat untuk mencari nama, dukungan, perhatian, dan pujian hendaknya kita singkirkan. Sebab keberhasilan bukan melulu berasal dari kemampuan dan prestasi manusiawi, melainkan terutama berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menepis kepentingan pribadi yang tersembunyi di balik setiap perbuatan baik memang bukan perkara mudah.
sebab pengakuan, penghargaan, dan pujian merupakan godaan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, pertama-tama mari kita membangun relasi yang tulus dan jujur dengan Tuhan. Ada yang berkata, dekat dengan Tuhan tidak otomatis membuat kita bebas dari aneka persoalan hidup. Itu benar. Namun kedekatan dengan Tuhan sangat berguna agar kita tabah, kita sabar, tekun, dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Kedekatan dengan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan untuk hidup sebagai pribadi yang tulus, seperti Desi dalam kisah tadi. Ya Tuhan, bantulah kami untuk berlaku tulus dan jujur dalam setiap perbuatan baik kami kepada sesama, karena Engkau telah lebih dahulu berbuat baik kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.